Baik, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar agama bersama Mister Jem. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mengerti, dapat kita pahami dengan baik. Nah, dan nanti Mr. Jem yang akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami, supaya setiap apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah manusia berharga bagi Allah. Nah, apa yang anak-anak ketahui tentang manusia? Siapakah manusia? Nah, dalam Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kedua, di situ menceritakan bagaimana proses Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Allah menjadikan dunia dengan perkataan atau dengan firman. Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya tidak serentak, tetapi berlainan hari, yaitu selama 6 hari. Dan Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, Tuhan Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya, yaitu berlainan hari. Selama 6 hari, Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala yang ada di dalamnya. Dan pada hari ke-6, disitulah Tuhan Allah menciptakan manusia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Allah tidak menciptakan manusia pada hari pertama, atau kedua, atau ketiga? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering muncul. Nah, jawabannya adalah Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 karena sebelum manusia diciptakan, Tuhan Allah menyediakan apa yang manusia butuhkan. Sehingga selama hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di situ Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kira-kira manusia butuhkan. Agar ketika manusia diciptakan, manusia tidak kebingungan untuk makan apa, tidak kebingungan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah kreativitas Allah. Allah sungguh hebat, Allah sungguh luar biasa. Allah sungguh mengasihi manusia. Nah, jadi di situ kita dapat melihat itu merupakan bukti bahwa manusia berharga bagi Allah. Lalu apa
perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, di mana kita lihat bahwa sebelum Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah terlebih dahulu menciptakan atau menyediakan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Tuhan Allah terlebih dahulu menciptakan tempat kediaman bagi manusia. Nah, itu merupakan bukti bahwa manusia sungguh berharga di mata Allah. Manusia begitu istimewa di hadapan Allah. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa marilah kita menjadikan manusia. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa manusia begitu berharga. Manusia begitu dikasihi oleh Tuhan. Nah, perlu kita tahu bahwa manusia berharga bagi Allah bukan karena kelebihan manusia atau bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena manusia adalah karya tangan Allah. Manusia adalah buah tangan Allah. Di mana manusia dibentuk, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Kenapa disebut manusia adalah ciptaan Allah yang mulia? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa ketika manusia diciptakan, manusia diberikan akal budi, manusia diberikan sikap yang dimiliki oleh Tuhan. Seperti apa? Kasih, mengampuni, kesabaran, dan lain sebagainya. Dalam diri manusia, Tuhan Allah menaruh hal kasih supaya manusia saling mengasihi, manusia saling menyayangi. Dalam diri manusia, Tuhan Allah menaruh hal mengampuni, sikap mengampuni, supaya manusia dapat mengampuni ketika teman atau sahabatnya melakukan kesalahan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita perlu hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti taat atau melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di bumi, menjadi wakil Allah, yaitu untuk menguasai atau untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di bumi, yang Tuhan ciptakan, untuk memelihara, untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan, untuk mengelola semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Kita sebagai manusia dipercayakan Tuhan. Kita diberi kuasa untuk memelihara, untuk mengelola bumi ini. Namun ketika kita diberi kuasa, bukan berarti bahwa kita menggunakan kekuasaan itu dengan seenaknya. Tetapi kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dengan sikap yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan mau. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah
yang sempurna. Artinya bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, manusia dilengkapi dengan akal budi, dilengkapi dengan kepintaran, kecerdasan, sehingga mampu untuk melakukan sesuatu. Dan manusia juga diberikan roh yang abadi, yaitu roh Allah dalam diri manusia. Sehingga manusia disebut sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Berbeda dengan binatang, di mana Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia diberikan akal budi untuk dapat berpikir, untuk dapat bertindak sesuai dengan kebenaran Allah, sesuai dengan roh Allah yang ada di dalam diri manusia. Baik anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas, bacakan Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan setelah itu, kerjakan tugas yang ada di halaman 12. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita saat ini, mari kita sama-sama berdoa dan Mr. Jim yang akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Engkau telah menjaga, menuntun kami, sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terus berkati kami, terus berkati keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jim hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.